Syekh Bayan yang menunggu di Mekah selama hampir 3 bulan, akhirnya memutuskan untuk berangkat sendiri ke Tanah Jawa dengan menggunakan perahu dari pelabuhan Julda atau Jeddah menuju Cirebon. Dengan bismillah, Syekh Bayan memulai pelayarannya dari Mekah ke Cirebon. Sementara itu, ketika Abdul Iman kembali ke Mekah dan tidak menemukan Syekh Bayan, ia merasa dikhianati. Dengan kesaktiannya, ia segera meluncur ke Pulau Jawa dan menyamar sebagai pencari ikan di tepi pantai, menunggu kedatangan Syekh Bayan. Begitu Syekh Bayan tiba di Cirebon, ia bertemu seorang pencari ikan yang sebenarnya adalah Syekh Abdul Iman yang sedang menyamar. Ia bertanya tentang keberadaan Syekh Datuk Kahfi. Tetapi si pencari ikan tidak langsung menjawab. Ia hanya mengatakan bahwa jika Syekh Bayan ingin menjadi orang mulia dan menjadi seorang wali, maka tunggulah Syekh Datuk Kahfi di Gunung Gajah. Setelah menyampaikan petunjuk kepada Syekh Bayan, Abdul Iman melanjutkan pengembaraannya sebagai pencari ikan. Namun kemudian ia teringat gurunya dan memutuskan untuk kembali ke Panjunan guna menemui Syekh Datuk Kahfi dan istrinya. Sayangnya gurunya telah pergi, hanya meninggalkan sepucuk surat. Isi surat itu menyatakan bahwa jika ingin bertemu, Abdul Iman harus menyusul ke Pandan Jalmi. Sebelum kembali mengembara, ia menitipkan sebuah peti kepada istrinya dengan pesan, jika kelak datang seorang pemuda dari Mekah dan tinggal di Gunung Jati, serahkan peti ini kepadanya. Jika anakmu lahir perempuan, beri nama Pakungwati. Jika laki-laki, terserah. Ibu dan anak hendaklah berguru kepada pemuda dari Mekah itu. Abdul Iman kemudian pergi ke Pandan Jalmi dan bertapa di sebuah sendang. Ia menyebut dirinya Ki Gede Selapandan. Ia bertani dan mengasuh anak angkatnya yang bernama Nyi Wanasaba. Saat pindah ke Lebak Sungsang, anak angkatnya berganti nama menjadi Nyi Gandasari, dan wilayah tempat tinggal mereka berkembang menjadi desa yang dinamakan Pangurangan. Desa itu kemudian dipercayakan kepada anaknya yang dikenal sebagai Ratu Emas Gandasari atau Nyi Gede Panguragan. Cerita beralih kepada kisah kelahiran Syarif Hidayat. Di tengah suasana duka dan kesendirian pasca wafatnya Raja Utara, Rara Santang yang menetap di Mesir akhirnya melahirkan sepasang bayi kembar laki-laki. Kelahiran itu membawa harapan baru dalam hidupnya. Anak pertama diberi nama Syarif Hidayat, sedangkan adiknya dinamai Syarif Ngaripin. Kehadiran dua putra itu menjadi pelipur lara dan tumpuan harapan bagi Rara Santang, yang kini hidup sebagai ibu tunggal di negeri asing, jauh dari kampung halamannya di Jawa. Waktu pun berlalu, kedua anak itu tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan berbudi luhur. Saat menginjak usia 14 tahun, mereka mulai menunjukkan minat yang mendalam